Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan laporan akhir PKMKC yang berjudul EcoSmart, tong sampah pintar berbasis Internet of Things atau IoT dengan sistem poin untuk meningkatkan pengembalian kemasan dalam mendukung ekonomi sirkular. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama, Saya Muhammad Fahad. Saya Nana Bella Putri. Saya Timothy Christian Teddy. Saya Paskalis Dwi Witenda Rosat. dan saya sendiri Raffi Raka Syaputra. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proyek yang kami buat atau laporan akhir kami. Yang pertama, Indonesia menghasilkan 66,5 juta ton sampah rumah tangga per tahun, namun belum tertangani optimal melalui sistem pengumpulan formal. Yang kedua, sampah kemasan seperti botol atau kaleng masih bernilai ekonomis jika dikumpulkan dari sumbernya, sejalan dengan konsep ekonomi sirkular. Yang ketiga, penelitian terdahulu atau Smart Waste Bin, Smart Bin berinsentif, dan RVM berbasis IoT masih berfokus pada aspek parsial. Belum ada integrasi validasi identitas kemasan dengan sistem penghargaan secara terstruktur. Yang keempat, solusi Rebin atau Recycle and Reward Bin, prototipe tong sampah pintar berbasis IoT dengan validasi QR Code, kemasan, dan sistem poin digital. Yang kelima, keterbaruan integrasi QR Code, IoT Smart Bin, dan sistem poin dan aplikasi web dalam satu ekosistem mendukung penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya pertama, bagaimana merancang prototipe Rebin sebagai smart waste bin berbasis IoT yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web. Lalu bagaimana menerapkan mekanisme validasi QR Code kemasan untuk mendukung proses pengumpulan sampah secara lebih terstruktur. Lalu bagaimana merancang sistem reward digital berbasis poin yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembalikan sampah kemasan. Lalu di sini tujuan penelitian, menghasilkan prototipe Rebin Smart Waste Bin berbasis IoT, mengimplementasikan mekanisme validasi QR Code kemasan sebagai identitas pengembalian sampah. Lalu ada mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk mengelola data pengguna data kemasan, riwayat, pembuangan, dan poin reward. Mengembangkan sistem reward digital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kemasan. Dan yang terakhir, menghasilkan prototipe yang siap diuji coba dalam skala terbatas. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Bagi masyarakat, mempermudah proses pengembalian sampah kemasan, memberikan insentif berupa poin sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam pengelolaan sampah. Lalu di sini ada bagi mitra, membantu memperoleh data jumlah kemasan yang berhasil dikembalikan, mendukung program tanggung jawab lingkungan perusahaan. Lalu yang terakhir bagi lingkungan, meningkatkan pengumpulan sampah kemasan yang berpotensi untuk didaur ulang, mendukung implementasi konsep sirkular ekonomi melalui pemanfaatan kembali material kemasan. Dan yang terakhir, bagi pengembangan teknologi, menjadi contoh implementasi Internet of Things atau IoT, QR Code, dan sistem informasi berbasis web dalam pengelolaan sampah pintar. Luaran yang diharapkan, 1. Prototipe aplikasi web pengelolaan penggunaan data kemasan, dan sistem reward. Yang kedua, sistem validasi QR Code kemasan. Yang ketiga, mekanisme pemberian poin dan penukaran reward. Yang keempat, dashboard admin untuk memantau aktivitas pengguna dan data pengembalian kemasan. Dan yang kelima, laporan akhir PKM KC. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Timothy Christian. Oke, selanjutnya di sini kita di tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu ada ekonomi sirkular. Sirkular itu adalah pendekatan pengelolaan sumber daya yang mempertahankan nilai material selama mungkin melalui reuse, repurpose, perbaikan, dan daur ulang. Berbeda dengan pola linear ambil gunakan buang dari Valentrop dan Cornell tahun 2021, Rebin menerapkan konsep ini melalui QR Code sebagai identitas unik kemasan dan sistem poin sebagai apresiasi atas partisipasi pengembalian kemasan. Lalu yang kedua ada Smart Waste Bin. Smart Waste Bin itu mengintegrasi sensor, microcontroller, dan IoT untuk meningkatkan efektivitas, pemantauan dan pengelolaan sampah. Dan Rebin mengembangkan konsep ini dengan menambahkan validasi QR Code kode kemasan, pembukaan tutup otomatis, dan pemberian poin. Yang ketiga di sini ada IoT. IoT memungkinkan perangkat fisik saling terhubung dan bertukar data secara otomatis melalui Internet
banyak diterapkan pada smart OS bin untuk pemantauan real time. Dan pada Revit, IoT mengintegrasikan QR scanner, ESP32, servo, dan aplikasi web agar proses pengembalian kemasan berjalan otomatis dan terdokumentasi. Yang keempat ada QR Code. QR Code adalah kode 2 dimensi berkapasitas besar yang mendukung identifikasi, pelacakan, dan verifikasi data secara cepat. Pada Revit, QR Code menjadi identitas unik kemasan yang divalidasi sebelum pembuangan untuk mencegah penyalahgunaan sistem reward. Lalu ada aplikasi web. Aplikasi web menggunakan pengolahan data terpusat yang dapat diakses secara cepat, fleksibel, dan efisien melalui browser. Dan pada Revit, aplikasi web mengelola data menggunakan QR code, lewat transaksi, dan poin, sekaligus menjadi panel monitoring bagi administrator. Dan yang terakhir ada sistem insentif poin. Sistem reward berupa poin atau insentif terbukti mampu meningkatkan motivasi dan konsistensi partisipasi penggunaan. Pada Revit juga, poin diberikan setelah QR code tervalidasi dan kemasan masuk ke tong, lalu dapat ditukarkan dengan reward sesuai kebijakan mitra. Selanjutnya di sini dilanjutkan oleh Pascalis Dwi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan penelitian terdahulu. Jadi pada penelitian pertama yang diteliti oleh Rian Firmansyah dan Taufik, fokus utama mereka adalah Smart OS Bin berbasis IoT. Metode yang mereka gunakan menggunakan ESP8266 dan MQTT. Terus persamaannya sama-sama mengembangkan Smart OS Bin berbasis IoT, dan perbedaan itu belum menggunakan QR Code pada kemasan dan sistem reward. Yang kedua, diteliti oleh Fitria. Fokus utama mereka adalah Smart OS Bin berbasis IoT. Metode yang digunakan menggunakan ESP32, barcode, dan website. Terus persamaannya sama-sama menggunakan ESP32 dan aplikasi web. Perbedaannya itu barcode digunakan sebagai identitas pengguna, bukan identitas unik kemasan, serta belum menerapkan reward. Satu yang ketiga, peneliti fokus utama mereka adalah Smart Bin dengan sistem insentif. Metode yang digunakan menggunakan IoT, sensor reward. Terus persamaannya sama-sama menerapkan Smart Bin dan pemberian insentif kepada pengguna. Perbedaannya, reward ini diberikan berdasarkan penggunaan tempat sampah, belum menggunakan validasi QR code pada kemasan. Next. Selanjutnya, penelitian keempat, itu fokus utama mereka pemanfaatan QR code pada kemasan. Nah, metode yang mereka gunakan tuh QR code untuk traceability. Persamaannya sama-sama menggunakan QR code sebagai identitas kemasan. Namun perbedaannya itu berfokus pada pelacakan informasi produk, bukan pengembalian kemasan melalui Smart OS Bin. Selanjutnya penelitian yang kelima, fokus utama mereka tuh survei Smart Dustbin berbasis IoT. Metode yang mereka gunakan systematic literature review. Persamaannya sama-sama membahas pengembangan Smart OS Bin berbasis teknologi. Namun perbedaannya hanya berupa kajian literatur, belum menghasilkan implementasi sistem maupun mekanisme reward. Dan yang keenam ada fokus utama dia adalah reverse vending machine. Metode yang mereka gunakan reverse vending, QR code, dan reward. Persamaannya sama-sama menerapkan konsep pemberian poin atau reward untuk pengembalian kemasan. Namun perbedaannya menggunakan mesin reverse vending machine, sedangkan Rebin menggunakan Smart OS Bin berbasis IoT dengan validasi QR code pada kemasan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pelaksanaan. Itu yang pertama ada studi literatur. Selanjutnya ada analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pengembangan sistem IoT menggunakan Walkway, pengembangan aplikasi web, integrasi sistem, pengujian dan evaluasi. Yang terakhir ada penulisan laporan. Dan di sebelah kanan ini merupakan arsitektur sistem EcoSmart-nya. Bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai komponen yang dipakai oleh Walkway sebagai simulasi IoT. Yang di sini yang pertama ada Raspberry Pi Pico, yaitu sebagai microcontroller utama yang mengendalikan semua sensor dan aktuator. Yang kedua di sini ada LCD yang berfungsi untuk menampilkan informasi. Dan selanjutnya ada sensor ultrasonic HCSR04. Di sini fungsinya untuk mengukur jarak dan mendeteksi apakah sampah sudah masuk ke dalam tempat sampah atau belum. Yang keempat ada servomotor, yaitu berfungsi sebagai membuka dan menutup tempat sampah secara otomatis.
Selanjutnya di sini ada LED hijau dan LED merah. Kalau hijau itu untuk indikator proses berhasil, sedangkan LED merah untuk indikator gagal atau error. Kemudian di sini ada resistor sebagai pembatas arus untuk LED, dan kemudian ada buzzer untuk menghasilkan bunyi sebagai indikator. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Fahad. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari anggota yang sebelumnya. Di sini saya akan mendemokan tentang website aplikasi yang kita pakai, yang kita buat untuk program kita, yaitu EcoSmart. Seperti website pada umumnya, awal mula kita membuat di sini ada daftar. User yang ingin mendaftar harus memasukkan nama lengkap, email address, paspor, dan konfirmasi paspor dengan benar. Lalu di situ ada terms and condition-nya agar user mengetahui tata caranya dan segala macamnya. Untuk di checklist maka bisa membuat akun. Kita memberikan sekitar ini nuansa warna hijau agar terlihat seperti green, yaitu tumbuhan-tumbuhan dan semacamnya. Dan di sini ada yang page di login ketika user sudah register, maka ketika dia keluar dan ingin login kembali maka tampilannya seperti ini, hanya memasukkan email address dan memasukkan passwordnya dan login. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di page admin atau admin panel ya. Dan pertama ini ada di record waste disposal, ini ketika sistem itu ingin memasuki reward kepada user dengan cara manual, atau ketika ada kendala dalam QR yang tidak kedetek dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pilihannya, ada user key-nya, jadi kita masukkan dari bagian adminnya. Lalu di sini ada produknya, apa yang dia buang ke tong sampah, dan di sini ada kuantitinya. Maka nanti tinggal pencet tombol reward activity dan panel. Dan di sini dari admin panel bisa membuat QR sendiri untuk produknya. Apabila ada produk terbaru yang ingin dikeluarkan, produk-produk yang lain yang ingin membuat QR baru untuk mendalami ke dalam sistem EcoSmart ini. Oke, next. Dan di sini ada user panelnya. Ketika berhasil login di sini maka ada di historinya itu ketika user sudah melakukan aktivitas maka akan muncul di page history. Di sini ada di beratnya ada berapa, dan ada di sini ada bintangnya, ada poinnya ada berapa. Dan di sini ada aktivitasnya. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai berapa dan bisa diekspor ke Excel. Oke, next. Di sini ada QR code user key-nya ya. Jadi ketika nanti mau buang sampah kita bisa nge-scan QR code yang ada di sini. Oke, next. Dan di sini di bagian page voucher di sini sesuai sistem yang kita buat, yaitu penukaran poin dengan voucher makanan kepada mitra yang kita terapkan. Di sini ada berbagai macam, ada pizza, ada coffee, ada salad, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dari ini ada redeem voucher. Nah, poin yang kita dapat, poin yang kita punya dari penukaran sampah-sampah yang kita buang ke dalam sistem EcoSmart ini bisa ditukarkan ke aplikasi kita. Di sini ada grilled chicken, ada fruit sugar milk coffee, ada salad, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, di sini tampilan awalnya ketika berhasil register atau login. Kalau di sini tampilannya sudah login ya, karena di sini muncul welcome back Asmirak. Dan ini sudah pernah login sebelumnya dan sudah melakukan aktivitas pembuangan sampah. Di sini ada 1510 poin, dan di sini juga ada bisa lewat akses langsung user key-nya, user code untuk men-scan sampah dan nge-scan user kita, akun kita sendiri. Oke, next. Selanjutnya akan dibahas lagi dengan rekan saya, Yohana. Di sini ada simulasi panel dengan Walkway. Yang pertama, di sini EcoSmart bakal ngedeteksi WiFi dalam integrasi Walkway ke dalam sistem program web EcoSmart.
Nah, kemudian yang kedua, EcoSmart meminta user untuk menunjukkan atau men-scan barcode member yang ada di dalam web setelah login. Yang ketiga, EcoSmart akan meminta user untuk menunjukkan atau men-scan kode barcode kemasan. Selanjutnya, apabila ternyata barcode itu sesuai atau tervalidasi, maka sampah akan terbuka dan akan ada proses di mana user akan memasukkan sampah tersebut ke dalam tong sampah itu, dan apabila berhasil maka poin akan menampilkan ke dalam LCD dan akan terintegrasi langsung kepada sistem yang ada di web. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan untuk EcoSmart merupakan prototipe tempat sampah berbasis IoT yang mengintegrasikan validasi QR Code, sistem poin digital, dan koneksi internet dalam satu sistem. Saran, menambahkan variasi reward, mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah pengguna, meningkatkan desain prototipe agar lebih ekonomis dan estetis, lalu melakukan implementasi skala lebih luas pada fasilitas publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.